Cuma aku dari awal kayak terikat banget nih sama bahasa gitu. Aku suka banget sama menulis. Dulu waktu aku SMP, guru bahasa Indonesia aku suka banget sama puisiku. Nah cuma kan kalau misalnya bakat nggak dilatih, nggak diasah, bakal terabaikan ya. Aku rasa kayak ya udah gitu, dia berbakat tapi dia nggak pernah ngelatih, nggak bisa belajar gitu. Salam teman baca, Behind the Book hadir kembali dalam segmen Behind the Story bersama saya Raisa. Saat ini banyak yang lagi diperbincangkan itu adalah fiksi remaja. Bener nggak sih teman baca kalau fiksi remaja itu adalah salah satu buku yang bisa ditulis oleh semua orang? Ya, mudah untuk dilakukan, mudah untuk ditulis. Gimana caranya menentukan plot? Gimana caranya merangkai alur cerita dan juga konflik yang mendalam, dan juga tentunya karakter, gimana caranya menentukan karakter. Kali ini kita mau bahas detail bareng seorang penulis bestseller, Sky Sphere. Hai Sky, selamat datang di Behind the Book. Oke, terima kasih. Oke, Sky, kan di beberapa karyanya Sky ya yang sudah, sekarang udah berapa buku sih? Udah ada 5 buku. Ada 5 buku, teman baca ya. Sky punya 5 buku yang sudah terbit ya. Yang belum terbit banyak dong. Ceritanya udah numpuk nih di draft ya. Di laptop banyak cerita-cerita. Di laptop udah banyak cerita-cerita. Itu bisa jadi spill nih buat teman baca ya, buat nungguin karya-karyanya Sky. Nah, Sky, di beberapa buku kan aku juga sempat baca ya. Sky itu memperkenalkan diri sebagai seorang yang suka gambar, suka menulis ya. Jadi suka gambar, suka nulis. Dan kalau digambarin di bukunya ya nih teman baca, tulisannya tuh ia adalah seorang pecinta langit dan juga kata dan buku. Kenapa sih memperkenalkan diri kayak gitu? Oke, sebenarnya aku pribadi tuh sebenarnya nggak punya hobi gitu loh Kak. Jadi hobiku tuh ganti-ganti. Jadi kayak misalnya aku bilang aku suka gambar, suka nulis, suka baca, sebenarnya tuh berputar-putar aja gitu loh. Jadi kayak misalnya ada setahun di mana aku suka menggambar dan aku membeli semua peralatan menggambar selengkap itu. Tapi tahun kemudian aku tinggalkan semua alat gambar itu. Oke. Jadi aku ganti lagi hobinya apa gitu. Nah tapi ada beberapa hal yang nggak bosan-bosan bagi aku, kayak langit gitu. Aku suka langit dan segala isinya. Jadi kayak nggak cuma tentang langit, jadi kayak bintang, bulan, hujan, semua dan segala macam. Dan aku tipikal orang yang meromantisasi langit gitu loh. Jadi kayak aku bisa dapat banyak inspirasi ketika hujan, ketika lihat bintang dan segala macam. Jadi menurut aku langit itu bukan cuma sekedar langit gitu. Jadi aku bisa di sana luas dan itu yang jadi sumber inspirasi aku ketika menulis gitu. Berarti sumber inspirasinya mau pagi, mau siang, mau malam ada terus ya. Itulah kenapa bisa jadi produktif banget nih dalam 5 buku dalam 1 tahun loh. Bener nggak sih? 5 buku enggak ada 5 buku dalam sekitar 2-3 tahun kayaknya. 2-3 tahun. Tapi draftnya, karena draftnya juga banyak. Berarti itu kan salah satu indikasi juga, indikator Sky itu adalah penulis yang produktif gitu ya. Oke. Nah, kalau Sky ini menulis itu justru sejak umur berapa mulai suka menulis? Kalau suka menulis, aku suka baca dulu awalnya. Aku dari kecil suka baca. Dulu tuh sebenarnya waktu kecil tuh mamaku jarang beliin buku gitu. Cuma banyak buku-buku lama gitu loh yang mamaku koleksi, sepupu-sepupu koleksi. Nah, aku baca buku mereka, buku-buku yang itu. Buku-buku kayak buku-buku lama yang masih ada di rumah gitu. Nah, aku bacain. Terus karena keterbatasan uang juga, aku kan nggak bisa beli buku tiap minggu, jadi aku suka ke Gramedia gitu. Dan itu dari kecil, dari SD kayaknya. Nah, ketika suka baca, aku menemukan ketidakpuasan ketika baca kayak, kok gini sih ceritanya gitu. Coba deh aku nulis kali ya, aku bikin cerita lain gitu. Aku bikin yang semau aku ceritanya gitu. Nah makanya ketika masuk SMP, ketika ada pelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen, aku paling suka di situ bikin cerpen, bikin puisi. Jadi sejak SMP aku mulai menulis dan aku ngerasa kayak, kok aku cinta banget ya sama nulis gitu, sesuka itu sama si menulis ini. Jadi itu dimulai dari SMP. Kelas 1 SMP, terus kelas 2 SMP udah mulai mendalami apa sih gimana cara menulis yang bagus gitu, cara menulis yang unik dan gak bikin bosan ketika baca.
gitu dari SMP mulainya. Oke, ini udah kena nih. Gimana caranya kita menulis dengan unik ya, dengan semua orang tuh bisa masuk gitu ke ceritanya. Nanti kita bahas lebih dalam nih teman baca. Kalau Sky sendiri berarti tadi kan hobinya banyak ya dan ganti-ganti ya. Memang kalau hobi ya apa aja yang seru pasti kita lakuin ya. Kalau kita lagi mood yang satu ya udah lakuin dulu. Gitu. Nah, khususnya menulis nih Sky, apa sih yang Sky sukai dari menulis? Kalau Sky nulis tuh apa yang Sky rasain? Pertama imajinasi aku gitu. Jadi aku merasa hidup aku tuh datar, hidup aku monoton gitu, nggak wah tulisan aku gitu. Nah ketika aku menulis, aku tuh kayak masuk ke tulisan aku gitu loh. Jadi kayak ketika nulis tuh aku nggak ada di dunia ini gitu. Aku ada di imajinasi aku. Nah nanti ketika selesai nulis aku kayak, oh, aku di mana gitu. Aku sering banget gitu kayak, ah ya, kok di sini? Bukannya tadi di sini? Oh dia lagi nulis gitu. Nah jadi perasaan itu yang aku suka gitu. Makanya aku bisa menciptakan banyak buku dalam waktu beberapa tahun karena aku suka gitu loh, suka masuk ke duniaku gitu. Suka berkelana di dunia imajinasi. Terhanyut gitu ya. Nah kalau suka dikolaborasiin nggak tuh antara menulis sama menggambar? Karena kan menggambar juga salah satu hobinya Sky ya. Ketika nulis gambar juga atau ya diimajinasikan aja? Kalau gambar tuh sebenarnya aku nggak begitu jago gambar ya. Cuma aku suka. Jadi aku ngerasa kayak hasilnya jelek ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku gambar gitu. Nah biasanya gambar-gambarnya itu buat cerita juga. Jadi kayak misalnya sebelum bikin cerita aku suka bikin gambar-gambar. Misalnya ada adegan si cewek sama cowok boncengan di motor, itu aku gambar. Cuma itu emang jelek, jadi nggak pernah aku expose gitu kan, aku malu gitu. Jadi itu cuma buat gambar-gambar iseng dan sambil membayangkan si adegan-adegan itu aja. Jadi sketch-sketchnya gitu ya. Oke, kalau berarti gambar-gambar dari sketch itu nanti dikasih ke editor grafisnya kah kalau misalnya lagi mau menerbitkan buku? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi kadang aku ngerasa kayak jelek deh ini kayaknya kalau misalnya dimasukin ke buku malu gitu. Jadi gak usah deh gitu. Jadi yang bagus-bagus aja yang dari menurut aku ini lucu gitu, ini bagus, jadi dimasuk. Gitu. Berarti ada yang pernah dimasukin? Ada di buku Dago Setelah Hujan itu ada beberapa gambar-gambar aku. Oke, di buku di situ ya? Di buku Dago itu ya? Oke, kalau menurut Sky sendiri nih, Sky kan dari dulu suka baca, terus mulai masuk ke dunia penulisan gitu kan. Setelah Sky masuk, menurut Sky, menulis itu bakat atau bisa dilatih? Menurut aku, bakat dan bisa dilatih. Dua-duanya juga. Dan aku juga sempat nggak tahu kan kayak bakat aku apa sih gitu. Kayaknya aku nggak ada bakat deh di gambar, aku jelek gambarnya. Nyanyi soalnya aku biasa aja gitu. Cuma aku dari awal kayak terikat banget nih sama bahasa gitu. Aku suka banget sama menulis. Dan menurut aku kayak dulu waktu aku SMP, guru bahasa Indonesia aku suka banget sama puisiku. Jadi dia bahkan kayak meminta aku buat bikin ada satu buku. Jadi kayak dia minta, coba kalau tiap kamu bikin puisi kamu tulis nanti dikumpulin ke ibu, dia bilang gitu. Terus dia bilang kamu tuh berbakat. Di situ aku pikir kayak, oh inikah bakatku gitu. Nah cuma kan kalau misalnya bakat nggak dilatih, nggak diasah bakal terabaikan ya. Aku rasa kayak ya udah gitu, dia berbakat tapi dia nggak pernah ngelatih, nggak bisa belajar gitu. Makanya ketika guru bahasa Indonesia aku bilang kamu berbakat, gimana nih biar bakat aku bisa terasah, gimana biar bakat aku ini bisa berkembang gitu. Makanya aku terus berlatih gitu. Oke, dari awalnya suka, latihan, jadi ya teman baca. Mungkin teman baca juga bisa nih terinspirasi dari Sky ya. Dari teman baca yang suka baca, terus suka mulai nulis. Awalnya Sky nulis tuh emang karena kan sesuai imajinasi ya. Nulisnya waktu itu pertama kali di mana? Di buku tulis. Jadi buku tulis biasa, buku tulis sekolah gitu ya? Waktu SMP, buku sidu. Buku tulis, bener-bener buku tulis gitu loh. Karena dulu aku SMP belum megang handphone kan, terus aku bikin cerpen, bikin puisi di buku tulis. Nah, ketika aku udah pegang handphone itu waktu kelas berapa ya? Aku lupa, cuma itu handphone Nokia gitu loh, tapi Nokianya yang Nokia kotak gitu, yang QWERTY gitu, udah gitu. Nah, itu aku nulis di notes, di SMS gitu, kadang aku nulis di SMS di situ. Jadi, aku rasa kayak kalau misalnya mau melatih bakat, di mana aja bisa deh. Jadi nggak ada alasan buat kayak aku mau nulis tapi nggak punya laptop, aku mau nulis aku nggak punya ini itu alasan gitu. Bisa kok nulis di mana aja gitu. Dari apa yang dipunya dulu ya. Sesimpel buku sekolah ya. Sesimpel buku sekolah. Buku sekolah gitu. Berapa banyak lembar buku sekolah yang udah Sky habiskan? Aku lupa berapa, cuma
yang full isinya itu satu buku doang, itu satu buku doang, satu buku puisi, satu buku cerpen, jadi kayak dua gitu ya, dua yang benar-benar full sampai halaman akhir, isinya cerita semua. Oke, isinya cerita semua. Wih, keren banget. Jadi kepo ya teman baca ya, gimana karya-karya awal Sky ini di dalam buku. Ini tulisan anak SMP aja gitu, gimana sih? Anak SMP. Oke, dari mulai tulisan yang Sky bikin di mana aja itu, akhirnya Sky bisa menerbitkan buku yang tebal-tebal ya. Kalau aku lihat ya, bukunya cukup tebal ya. Itu inspirasinya dari mana sih Sky? Kalau Sky nulis itu kan fiksi ya, berarti sesuai emang imajinasi Sky banget nih. Dari fiksi itu inspirasinya biasanya dari mana? Sebenarnya aku kayak tadi aku bilang tentang langit, inspirasi itu dari lingkungan sekitar gitu loh. Dan setiap buku tuh inspirasinya banyak, nggak cuma satu. Jadi setiap bab, setiap kalimat itu ada aja inspirasinya gitu, nggak cuma satu hal. Nah kalau misalnya inspirasi terbesar aku sampai saat ini kebanyakan tuh dari lingkungan sekitar. Jadi aku tuh suka banget jalan-jalan naik motor gitu sambil ngelamun. Sebenarnya agak bahaya, jangan ditiru. Cuma memang ketika lagi naik motor gitu, aku lihat ke sekitar gitu loh. Dan aku suka banget sama lampu merah, karena menurut aku bisa ngeliat seluruh dunia di lampu merah. Kenapa? Karena di lampu merah itu ada orang pacaran, ada anak jalanan, ada orang kaya, mobilnya Alphard lagi ikutan lampu merah gitu kan, ada baliho tentang pejabat. Jadi aku bisa dari ngeliat di situ tuh kayak kehidupan pejabat gimana ya, terus kehidupan anak jalanan gimana ya. Jadi aku suka banget sama lampu merah. Makanya setiap kali aku mau nulis, aku pasti keluar naik motor keliling-keliling kayak gitu. Ya ada bapak-bapak pakai motor bebek. Iya, gitu. Jadi selalu aku, dan ketika ngeliat tuh selalu kehidupan dia gimana ya, nyampe rumah dia kayak gimana ya, yang jadi inspirasinya gitu. Oh dari situ, jadi ceritanya manjang nih ya, dari imajinasi Sky. Iya menarik. Nah kalau dari fiksi itu kan dari hal-hal kecil ya, bahkan yang ada di sekitar kita. Kalau Sky justru ada di public space gitu, di tempat umum yang orang biasa lalu lalang gitu ya, apalagi pas macet lampu merah. Nah kalau teman baca mungkin ada juga nih yang punya tempat favorit, mungkin yang mau share di kolom komentar boleh banget loh. Kalau teman baca punya salah satu tempat favorit juga mungkin ya, bisa perhatikan sekitar. Nah ini menarik juga, berarti kalau kita mau menulis cerita yang menarik, kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel kan ya. Mulai dari hal-hal yang simpel, terus kalau misalnya teman baca nih mau mulai nulis ya kayak Sky gitu. Kalau Sky kan bisa dari mana aja ya, teman baca juga bisa dari mana aja. Lalu abis itu apa sih Sky yang dilakuin? Menulisnya nentuin apanya dulu, apakah plotnya, apakah karakternya, apakah ceritanya, gimana tuh? Biasanya aku pakai ini deh, unsur-unsur intrinsik cerpen gitu. Sesederhana itu, jadi kayak plotnya, alurnya, terus karakternya aku bikin dulu nih, si ini ada siapa, ini ada siapa. Terus kayak kalau misal alur itu aku bikin kayak orientasi, resolusi, udah cuma sesingkat itu doang. Nah nanti ketika udah menulis, ketika udah mengaplikasikan kita ke ketik meletik, itu bakal mengalir sendiri gitu loh. Jadi intinya untuk alur itu kita bikin opening, pertengahan, dan ending dulu nih gitu. Nah nanti tengah-tengahnya gimana itu ketika mengalir saat menulis akan mengalir dengan sendirinya kalau aku ya gitu. Jadi udah ada karakternya, udah ada alurnya, udah ada temanya, langsung ditulis gitu. Langsung ditulis. Jadi emang mikirin itunya ya. Dan kalau tadi Sky dari unsur-unsur intrinsik, berarti ini teman baca emang pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tuh bener-bener melekat nih sama Sky ya. Jadi kalau anak sekolah yang bener-bener memperhatikan, contohnya seperti Sky ya. Jadi bisa langsung ada karya, ada outputnya gitu ya, nggak cuman dari kasih tahu guru terus ya udah lupa. Nah bisa nih teman baca juga tiru gayanya Sky ya dalam menulis, bisa dari unsur-unsur intrinsik ya, terus juga pelajaran-pelajaran yang udah teman baca pelajari di bangku sekolah gitu. Nah kalau tadi kan menentukan semuanya dulu ya, menentukan semuanya berarti itu Sky mulainya dari misalnya karakternya Sky mau apa, nentuin namanya dulu, nentuin sifatnya dulu atau gimana? Nah biasanya aku pertama ada berapa orang nih di cerita ini gitu. Kayak di buku Melukis Semesta ini kan banyak banget karakternya kan. Ada 6 ya kalau nggak salah. Iya, bahkan itu 6 kayak cuma saudaranya doang. Ibunya, ayahnya, belum kan. Jadi aku hitung dulu nih ada berapa kira-kira karakternya. Nah nanti udah gitu
yang paling sebel banget yang paling sebel itu adalah mikirin nama. Bingung ya namanya. Ini namanya siapa nih, satu-satu dipikirin gitu kan. Nah setelah nama, sifatnya, karakternya kayak gimana. Dan aku ngerasa kayak antara satu karakter dengan yang lainnya tuh bukan nggak boleh sama ya, tapi lebih kayak ke apa sih ciri khas dia gitu. Nah itu kan mikir juga kan ciri khasnya apa ya gitu. Jadi supaya orang tuh ngerasa kayak oh iya ya karakter dia tuh ada karena sifatnya seperti ini gitu. Jadi itu yang aku pikirin kalau buat karakter. Oke, ini masih berkaitan sama karakter juga ya, karena kan dari 5 buku itu karakternya lumayan kuat ya, Sky ya. Kalau misalnya contohnya di buku Melukis Semesta ini ada juga karakter Disa, Alan, Ara, Aluna gitu kan. Nah dia itu Sky inspirasinya dari mana sampai bisa bikin karakter dia tuh kuat banget gitu kan. Kalau digambarin kan kalau si Disa nih kayak boyfriend material banget kan. Terus yang perempuan Aluna sama Ara kayak misalnya gue banget kah. Terus inspirasinya tuh bisa dari mana aja sih kalau sampai bisa bikin karakter yang kuat banget gitu buat pembaca. Kalau misalnya karakter-karakter para abang ini aku kayak ngeliat karakter teman-teman aku di real life gitu loh. Jadi dari real life? Iya, banyak karakter-karakter teman-teman aku atau orang-orang yang aku kenal di real life itu menurut aku, karakter dia keren banget ya gitu, sifatnya bagus banget nih gitu. Coba deh aku ambil karakter dia buat jadi tokoh fiksi gitu. Terus kalau misalnya kayak Aluna, Ara itu kan karena aku anak bungsu juga, jadi ada beberapa sifat aku yang nyebelinnya, baiknya gitu aku ambil dan aku masukin ke karakter dia gitu. Dari situ sih sebenarnya ya lagi-lagi dari sekitar gitu, dari sekitar dan diri kita, karena itu yang aku rasa terdekat dan yang paling gampang gitu buat kita pelajari gitu, nggak usah jauh-jauh gitu loh kayak mikirin dari artis siapa, tapi itu kayak ganti dulu gitu. Jadi coba kita lihat sekitar kita ada orang-orang siapa yang menurut kita sifat dia bagus, ini dia karakter dia bagus gitu. Nah itu bisa dijadiin inspirasi buat membuat karakter. Inspirasi buat karakter. Iya. Oke, ini kalau aku perhatiin Sky itu salah satu yang menonjol adalah satu jago observasi. Makanya bisa bikin cerita-cerita gitu ya, masuk ke dalam cerita. Oh, dari si ini yang Sky perhatiin gitu kan. Jago observasi, teman-teman ya. Kata kuncinya tuh. Ya, jago observasi, lingkungan sekitar kita harus aware juga. Gitu ya, Sky. Oke, kalau itu kan kalau dari segi karakter ya, gimana caranya Sky bikin karakter itu kuat. Kalau dari segi alur cerita nih, kan banyak juga ya aku baca review-review dari teman baca yang baca bukunya Sky. Salah satunya Melukis Semesta, itu aku baca ada yang sampai semuanya jadi satu banget Kak, nangisnya iya, sedihnya iya, sebel, kesel, marah, seneng, sedih ya, pokoknya semuanya deh. Itu jadi satu dalam satu buku gitu, tapi tetap bisa menyuguhkan konten yang bisa dibaca dengan enak, dengan nyaman gitu. Itu gimana sih Sky caranya? Kalau misalnya secara emosional dulu kali ya, karena kalau misalnya aku pertama gini, aku ingin baca cerita seperti ini gitu. Nah, ketika aku mau baca cerita seperti ini, aku harus nulis seperti ini berarti. Nah, jadi agak pokoknya aku kayak menyatukan gimana sedihnya dia, senangnya dia itu natural gitu loh. Jadi nggak yang dibuat-buat kayak misalnya maksa banget nih pengen bikin sedih, yaudah deh dimatiin aja karakternya, nggak gitu. Jadi harus mengalir, harus natural, jadi nggak yang tiba-tiba gimana gitu. Terus yang seneng kayaknya ini pengen aku bikin seneng, yaudah deh tiba-tiba dia pacaran, kan nggak gitu kan. Jadi harus ada prosesnya dulu nih gitu. Nah terus aku nggak tahu kenapa, cuma kayaknya kalau misalnya udah kebiasaan nulis tuh bakal ngalir aja gitu loh Kak. Jadi udah terbiasa bikin cerita seperti ini bakal ngalir dengan sendirinya, bakal nyatu gitu loh dengan jari-jari kita. Kayak gitu. Tahu-tahu ketulis aja gitu ya. Ketulis aja gitu. Oke, Sky masih berkaitan sama karakter nih ya. Kalau tadi Sky awalnya kan dari segi emosional dulu ya, segi emosional menentukan karakternya itu akan seperti apa selain dari melihat di lingkungan sekitar. Kalau dari misalnya nih karena terlalu terbawa emosi ya, biasanya kan perempuan gitu ya, tiba-tiba gue kesel banget nih sama karakternya terus akhirnya dimatiin. Nah itu supaya tetap bisa on track, supaya tetap bisa nggak kebawa baper-baper banget gitu ya, walaupun
Mungkin tokoh-tokoh yang emang di setting untuk bikin baper pembaca justru malah bikin baper penulisnya banget ya. Itu gimana tuh ngatur emosinya? Ya kayak tadi aku bilang, kita kan nggak bisa asal matiin gitu kan. Matiin gitu. Nah, pertama aku punya kerangka gitu kan. Nah, jadi aku dan aku yang paling tahu karakter aku nih, meskipun di buku Melukis Semesta ini ada karakter yang nyebelin gitu kan. Cuma bahkan kayak pembaca matiin aja. Aku kayak no, aku yang paling tahu karakter dia kayak gimana gitu. Sekali nyebelinnya dia itu kenapa aku tahu gitu, dan semua itu ada alasannya, dan itu yang menggerakkan cerita. Jadi kita nggak bisa gitu loh. Dan aku inget itu, aku tahu itu, aku paham kalau dia ini penggerak cerita. Meskipun dia nyebelin atau dia apa, dia tuh yang menggerakkan cerita. Jadi kita nggak bisa asal matiin, asal itu gitu, asal-asalan gitu, karena ada kerangkanya juga. Karakter dia nyatu sama plotnya, jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Nggak bisa asal-asalan. Iya. Yes, gitu ya teman baca ya. Jadi kalau biasanya kan ya itu berarti salah satu komen yang nyampe ke Sky juga, matiin aja matiin aja kalau sering kayak gitu. Sering ya. Dan itu juga yang sering kita jumpai ya di cerita manapun, mau film, sinetron apalagi gitu ya, apalagi emak-emak gitu kalau nonton sinetron matiin. Jadi matiin itu bukan jalan terbaik ya teman baca kalau misalnya teman baca mau mulai menulis nih cerita yang menarik. Nah, kalau nentuin nama-namanya nih, tadi kan menurut saya itu agak-agak sulit ya menentukan nama tuh. Itu biasanya dapat inspirasinya dari mana? Dari primbon, dari mungkin golongan darah juga menentukan karakter ya. Biasanya kan golongan darah B+, sifatnya A, B, C, D, F, G. Terus misalnya horoskop, horoskop gitu kan, misalnya Libra, orangnya seimbang gitu, atau kayak gimana biasanya? Kalau aku jujur di buku Melukis Semesta ini nggak cuma Melukis Semesta sih, di beberapa buku aku juga aku ambil nama-nama teman aku gitu, karena malas mikir lah. Biasanya karena aku nyari di Google, biasanya kayak nama bayi cowok, nama rekomendasi bayi cowok, rekomendasi bayi cewek gitu. Nah, cuma kan kadang ada yang kurang nggak cocok gitu. Nah, makanya aku jadi ada satu yang penggalan nama gitu dari nama itu, dari lingkungan sekitar juga, orang-orang yang aku pernah temuin. Terus dari biasanya dari nama jalan itu juga kan ada kan buku-buku yang dari nama jalan gitu. Nah, terus kalau misalnya buat sifatnya, biasanya aku misalnya Bang Rega misalnya. Bang Rega itu kan anak pertama. Nah, aku karakter anak pertama tuh gimana sih gitu. Nah, aku lihat kakakku yang anak pertama, terus aku lihat kayak teman-teman aku yang anak pertama. Dia tuh karakternya gimana? Dia kayak gimana nih kalau ngeladenin adiknya, atau cara dia berkomunikasi sama adiknya tuh kayak gimana. Nah, aku dari situ sebenarnya, bukan dari primbon atau horoskop gitu, enggak. Dari gitu, lagi-lagi dari lingkungan sekitar, dari orang terdekat gitu. Oke, dari observasi itu ya. Misalnya nih Sky ketemu sama satu tadi kayak Rega ya, sosok kakak pertama gitu. Misalnya Sky mau mengembangkan ceritanya menjadi harusnya ke A gitu. Pernah nggak Sky menggali juga ke kakak pertama ini, misalnya ngasih pertanyaan gitu, terus jawabannya apa nih yang bisa dimasukin ke buku tuh, pernah nggak kayak observe kayak gitu juga? Iya, kadang aku nanya ke temen yang dia anak pertama gitu kan, kayak lo kalau sama adik lo gimana sih gitu. Kalau adik lo nyebelin gimana? Pukul lah. Mereka malah kayak gitu, kadang gak serius gitu loh jawabnya gitu. Terus aku merasa, tapi itu yang bikin jadi masukan gitu loh. Aku merasa kayak, ternyata kakak laki-laki tuh sweetnya gini ya, jadi nggak yang secara terang-terangan gitu loh. Jadi yang mungkin di belakangnya dia peduli, tapi di depannya dia iseng atau gimana gitu. Jadi nggak yang menunjukkan secara langsung. Nah, terus aku juga nanya kayak kakak perempuan gitu, lo kalau sama dia lo gimana, lo kalau lo diginiin gimana. Nah, itu jawaban-jawaban dari mereka, sekalipun kadang di luar nalar jawabannya, nggak serius, cuma kadang aku dapat masukan juga sih. Aku mikir sendiri gitu kayak, oh iya juga ya gitu, kalau kakak perempuan gini, kakak laki-laki gini gitu. Oke, jadi ternyata itu ya kuncinya supaya karakter itu bisa relate sama orang yang baca. Ih, bener nih kakak gue kayak gini banget gitu ya. Gitu. Jadi meskipun fiksi, meskipun itu buatan, tapi tetap kayak, iya juga ya karakternya gini gitu. Dan karakternya tuh bisa ditemuin di mana aja gitu. Kakak gue begini nih, saudara gue begini nih. Nah, jadi itulah yang bikin
karakter itu hidup gitu loh, dan seolah-olah nyata dia tuh ada gitu. Oke, nah kalau dari segi plot ceritanya ya, tadi kan Sky itu awalnya dari unsur-unsur intrinsik gitu ya di bahasa Indonesia. Kalau udah kita punya poin-poin itu nih, kita udah tahu ya poin-poin apa aja yang harus kita isi. Karena kan salah satu yang menarik dari sebuah buku itu juga alur cerita, terus konfliknya kayak gimana dah. Menurut Sky, cara bikin konflik yang dalam untuk sebuah cerita tuh kayak gimana sih? Atau yang biasa Sky lakukan untuk buku-bukunya Sky? Oke, biasanya aku anggaplah gini, kita bikin tadi yang aku bilang kayak pembuka, pertengahan, dan akhiran gitu. Itu yang aku punya di awal banget, kerangka itu yang ibaratnya huruf A, huruf M, dan huruf Z. Kita udah punya 3 huruf ini nih. Nah, gimana kita bikin B, C, D, F, G biar nyambung gitu. Nah, kita ini dulu, biasanya aku sih jarang nulis ya, cuma tertanam di kepala aku gitu loh, adegan tiap adegan, dan adegan tiap adegan kan harus nyambung ya, nggak boleh yang biar nggak jadi plot hole gitu kan. Nah cuma aku meresapi gitu sih, kalau misalnya ini aku meresapi ceritanya, terus aku inget-inget, dan kalau misalnya inget aku lihat lagi tuh si A, M, dan Z itu, jadi biar nggak keluar jalur, biar nggak terlalu jauh gitu. Terus apa ya, menurut aku cerita itu bakal lebih jangan terlalu kebanyakan konflik. Tapi misalnya kebanyakan juga nggak apa-apa, karena di ini emang lumayan banyak dan lumayan berat gitu kan. Tapi kita harus inget nih, masalah utamanya apa sih gitu. Terus pemicu utamanya apa sih? Kenapa dia bisa begini gitu. Harus yang paling diingat itu yang konflik awalnya. Jadi itu ibaratnya konflik kecil-kecil itu cuma buat pembantu cerita aja biar lebih panas gitu. Tapi jangan terlalu jauh dan jangan melupakan konflik utamanya gitu. Jadi dicatat ya? Iya, enggak, kalau aku emang nggak suka dicatat, cuma kalau misalnya mau belajar nulis mungkin bisa dicatat aja gitu. Oke, nanti kalau udah biasa bisa kayak Sky ya, nggak usah dicatat. Yang aku catat itu yang tadi yang aku bilang opening, pertengahan, dan akhirnya aja yang aku catat itu. Yes, catat yang ini dicatat ya teman baca. Siapa tahu ya lupa-lupa gitu kan ya. Jadi untuk pemula, teman baca yang baru mulai menulis bisa juga bisa dicatat. Kalau dari alur itu kan bikin konflik, orang bikin konflik supaya dramatis gitu kan, tulisannya dramatis. Kalau menurut Sky, ending yang dramatis itu harusnya gimana sih? Apakah harus happy ending terus? Apakah ya dimatiin kayak tadi justru malah lebih dramatis? Gimana menurut Sky? Sebenarnya aku tuh bukan tim happy ending atau sad ending ya. Aku lebih suka kayak open ending, tapi menurut aku ending yang baik adalah ketika semua tokoh itu udah mendapatkan penyelesaian hidupnya gitu lah, udah mendapatkan penyelesaian hidupnya, penyelesaian masalah yang dihadapi gitu. Kayak misalnya di buku ini gitu, menurut sebagian orang bilang mungkin ini sad ending karena ada tokoh yang meninggal gitu, nggak usah spoiler siapa gitu, ada tokoh yang meninggal dan dia ini sad ending gitu. Tapi menurut aku itu yang terbaik buat dia gitu. Kalau misalnya dia nggak meninggal, kalau misalnya dia nggak terus bertahan dengan penyakitnya, itu sad ending, kasihan dia gitu kan, dia nggak bebas dari penyakitnya gitu. Terus nanti yang lainnya juga bakalan nggak bisa menemukan kehidupannya gitu karena tokoh ini masih hidup atau gimana gitu. Jadi aku ngerasa happy ending, sad ending itu terlalu terlalu kaku gitu loh, terlalu terbatas gitu. Jadi intinya kalau misalnya aku menentukan ending itu, ending yang baik adalah ending yang adil buat semua tokoh gitu dan buat kisah hidup mereka. Kayak gitu. Adil. Catat lagi teman baca. Nah, kalau Sky sendiri, kalau di dunia kepenulisan ya, biasanya tuh sering banget dapat istilah-istilah writer's block. Ya, Sky pernah nggak ngalamin yang namanya writer's block? Kalau writer's block sendiri aku jarang ya, karena aku tuh suka nulis, aku suka euforia ketika aku menulis. Jadi ketika aku writer's block atau ketika aku nggak nulis, aku merindukan euforia ketika menulis. Jadi makanya ketika aku lagi males mah sering ya kayak aduh males, capek gitu, ya udah aku istirahat dulu nih, cuma nggak akan lama gitu. Kalau misalnya aku ngerasa kok nggak ini ya, kok aku nggak bisa ngetik ya, aduh nggak, aku harus buru-buru deh, aku harus cari sesuatu yang menyenangkan, cari sesuatu yang bikin aku nyaman dan bisa bikin aku lanjut tulis lagi gitu. Jadi writer's block tuh jangan dirasa-rasa gitu loh. Kalau misalnya udah ngerasa males, nggak boleh gitu. Tapi aku juga tahu limit aku gitu, kalau emang lagi nggak bisa nulis ya nggak bisa nulis, stop dulu gitu, nggak usah dipaksa
kayak gitu. Oke, jadi harus bisa bedain ya mana yang beneran males. Yang mana yang capek beneran dan mana yang lagi males aja gitu. Oke. Kalau Sky cara ngejaga moodnya, karena kan kalau sekarang Sky udah menerbitkan berapa novel dan udah terbit di penerbit mayor gitu ya, pasti ada yang namanya deadline, kan? Nah, cara ngejaga fokusnya Sky antara cerita yang satu dan cerita yang lainnya tuh gimana sih? Dan jaga mood juga ya, terutama sebagai seorang penulis. Aku ngerasa ini penting banget sih. Nulis tuh capek ya. Pertama nulis tuh capek. Kebayang nggak sih kita duduk di depan laptop berjam-jam gitu ngejar deadline. Terus kalau misalnya kita udah bete, aduh udah nggak bakal jadi tuh buku gitu kan. Nah, aku ngerasa kayak cintai dulu karya kita. Cintai dulu karya kita, cintai dulu kita menulis tuh kita cintai dulu. Jadi aku bilang kayak makanya aku selalu merindukan gitu. Jadi ketika aku nggak duduk di depan laptop, aku justru rindu, aku justru kangen gitu. Makanya itulah yang membuat mood aku terjaga, karena aku senang melakukan ini, karena aku senang ketika menulis, jadi mood aku selalu terjaga gitu. Cuma kan ada aja dari eksternal tuh yang ngegangguin atau yang bikin sebel gitu. Nah biasanya kalau misalnya emang aku lagi nggak mood, aku stop dulu, nggak mau dipaksa, karena kalau dipaksa juga nggak bakal bagus jadinya gitu kan. Pasti bakal dihapus lagi tuh gitu. Jadi yaudah stop dulu, kita ngelakuin yang lain dulu. Biasanya aku mungkin keluar atau naskahnya di kafe atau di mana gitu, atau ngobrol sama teman-teman. Jadi yang bikin moodnya balik lagi, terus lanjut nulis lagi gitu. Oke, udah banyak banget ya teman baca ya insight dari Sky yang bisa teman baca aplikasikan nih di dalam kegiatannya teman baca. Sekarang aku mau ajak Sky untuk main sebentar ya, kita jeda dulu nih teman baca ya. Walaupun pasti ini pembahasannya yang teman baca tunggu-tunggu banget ya, kita agak-agak slow sedikit Sky. Aku mau ajak Sky main jawab cepat. Aduh, oke. Yes, jawab cepat Sky, tempat favorit Sky ketika menulis? Kamar. Kenapa? Karena tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman. Iya. Oke. Menulis malam hari atau pagi hari? Pagi hari. Kenapa? Masih fresh otaknya. Oh, Sky morning person ya. Iya, Kalau teman baca apa nih? Morning person, night owl. Oke, lanjut. Karakter tokoh perempuan favorit? Bunda. Bunda. Bukan, Ibu Rindu. Ibu Rindu di Melukis Semesta ya? Iya, di Melukis Semesta. Oke. Karakter tokoh laki-laki favorit? Ini di Melukis Semesta atau di mana? Di mana aja? Di Melukis Semesta boleh? Di Melukis Semesta aja kali ya. Bang Alvin. Bang Alvin. Siapa yang tim Bang Alvin juga? Atau jangan-jangan timnya Disa? Ayah juga. Ayah Doni. Ayah Doni. Siapa tim Ayah Doni? Ayo komen di bawah. Ayah Doni. Kenapa sih dari dua karakter ini ya? Satu Ibu Rindu, dua Ayah Doni. Kenapa dua-duanya jadi karakter favorit? Ya pembaca pasti tahu deh, Ayah Doni itu ayah idaman. Ayah idaman. Jadi aku suka sama Ayah Doni karakternya. Oke, karena ayah idaman itu ya. Inspirasinya dari mana? Lebih kayak ke, aku merasa itu sosok ayah yang diinginkan semua orang deh. Jadi aku bikin bener-bener pure bikin aja gitu. Oke, ayah idaman. Kenapa Ibu Rindu kalau Ibu Rindu? Kalau Ibu Rindu karena dia bisa bahasa burung. Yes, itu juga salah satu yang unik ya teman baca dari Melukis Semesta. Ibu Rindu bisa bahasa burung. Oke, itu dia ya jawab cepat kita. Teman baca boleh dong komen di bawah tadi tim-tim yang mana tuh? Apakah tim Disa, tim Alan, tim Ayah Doni, atau Ibu Rindu? Ya boleh komen di bawah ya. Oke, Sky, lanjut ya, kita lanjut ya. Sejauh ini, tadi kan tokoh favorit Sky kita udah tanya. Terus sampai kapan? Ini kan kalau Sky Sphere ya, itu adalah nama pena. Iya. Kira-kira sampai kapan Sky mau anonim? Aku sampai buku terakhirku. Buku terakhir dan buku terakhir nanti ya. Masih lama. Amin ya. Kita doain Sky semoga karya-karyanya makin banyak lagi nih yang terbit dan teman baca juga bisa baca karya-karyanya Sky ya. Amin. Oke. Berarti ya udah ya, stay dengan Sky Sphere ya. Bener ya bacanya Sky Sphere ya. Oke. Dan harapan kedepannya Sky apa nih untuk karir ke depan? Aku harap sih aku masih terus bisa nulis ya, dan aku harap tulisanku juga membawa banyak perubahan hidup kalian gitu loh. Kalian bisa dapat insight-insight baru di bukuku, kalian bisa dapat beberapa pelajaran kehidupan di buku aku, dan aku harap juga kalian yang sekarang masih baca buku aku suatu hari juga bisa jadi penulis deh. Amin Gitu. ya.
Komen amin di bawah Amin. ya. Siapa tahu teman baca yang punya cita-cita jadi penulis juga ya, kita doain sama-sama ya. Didoain sama Sky langsung loh. Siapa tahu bisa jadi kayak Sky ya. Semangat teman baca. Jadi kita tahu banyak ya tentang tips-tips untuk menulis fiksi remaja, terutama apa yang udah Sky lakuin nih selama ini. Udah 5 buku loh dan masih terus berjalan ya. Draftnya masih banyak yang bisa diterbitin gitu. Dan buat teman baca, tadi udah disemangatin sama Sky, ayo semangat terus untuk jadi penulis ya. Walaupun teman-teman gak ada cita-cita jadi penulis, kalau mau latihan menulis juga bisa ya, untuk nambah skillnya teman baca. Gitu teman baca, seru banget kan pembahasan kita hari ini. Teman baca jangan lupa komen di bawah ya, gimana pendapat teman baca tentang konten kali ini. Dan kira-kira teman baca mau taunya apa lagi sih dari dunia penerbitan, dunia buku? Boleh komen di bawah. Nanti Behind the Book bisa hadirkan temanya buat teman baca ya. Dan teman baca, aku juga mau nginfoin kalau Melukis Semesta ini bisa teman baca dapatkan di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, Gramedia, dan juga toko-toko buku resmi lainnya. Jangan lupa dukung selalu buku original, jangan beli buku bajakan. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih teman baca.